Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Nuryadi dari Prodi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 210902501031. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan likuidasi persekutuan, di mana pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 terdapat di bab 3. Nah, pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas final saya untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama ada pengertian dari likuidasi persekutuan. Nah, apa sih likuidasi persekutuan itu? Likuidasi persekutuan adalah proses pembubaran atau pemberhentian kegiatan sebuah persekutuan atau suatu partnership. Nah, persekutuan atau partnership merupakan suatu bentuk entitas bisnis atau company di mana dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan bisnis dengan tujuan untuk mencapai keuntungan atau memperoleh profit laba. Nah, likuiditas persekutuan terjadi ketika para pemilik atau anggota persekutuan memutuskan untuk menghentikan operasi bisnis tersebut. Proses likuidasi ini melibatkan suatu penjualan aset, penyelesaian kewajiban keuangan, dan pembagian sisa kekayaan atau modal keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama antara para anggota dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, likuidasi dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena keinginan anggota untuk berhenti dari bisnis tersebut. Yang kedua, ada ketidaksepakatan di antara mereka. Dan yang terakhir, bisa jadi ada sudah menjadi tujuan awal persekutuan dan tujuan tersebut sudah tercapai. Next. Selanjutnya, proses pembubaran dalam likuidasi. Nah, dalam likuidasi terdapat dua proses yang melibatkan pembubaran pada entitas tersebut. Yang pertama, proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau cash yang disebut proses realisasi. Dan yang kedua, proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut juga sebagai proses likuidasi. Next. Nah, prosedur dalam likuidasi ada 4. Prosedur pertama yaitu rekening-rekening pembukuan harus disesuaikan dan ditutup. Laba dan rugi bersih selama periode terakhir diperhitungkan ke rekening modal masing-masing. Sudah itu dikatakan persekutuan siap untuk dilikuidasi. Nah, prosedur kedua, pada prosedur pengubahan aktif menjadi uang cash atau tunai, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian, harus dibagi kepada para anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Saldo modal selanjutnya dipakai sebagai dasar penyelesaian. Prosedur yang ketiga itu apabila dijumpai keadaan di mana salah seorang anggota mempunyai saldo debit atau dalam rekening modalnya, di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Di samping itu, pada prinsipnya apabila seorang anggota mengalami defisit, maka anggota yang lain berkewajiban untuk membantu menutupnya terlebih dahulu. Kemudian prosedur yang keempat, apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditur ekstern atau kreditur luar, baru sesudah itu dibayarkan kepada saldo modal masing-masing anggota. Selanjutnya, nah di sini saya punya studi kasus pada materi likuidasi persekutuan. Bisa kita lihat di layar, likuidasi berlangsung setelah proses realisasi berakhir. Misalnya persekutuan tuan A, B, dan C dinyatakan akan dilikuidasi. Pembagian laba rugi dalam persekutuan diatur dengan perbandingan sebagai berikut. Kita bisa lihat pada posisi aktiva terdapat kas sebesar 10.000 yang ada di posisi debit, dan yang aktiva lain-lain sebesar 180.000 dengan jumlah total aktiva 190.000. Kemudian pada posisi pasiva ada hutang dan modal, hutang dagang sebesar 75.000, hutang kepada tuan B sebesar 6.000, hutang kepada tuan D sebesar 5.000, modal A 42.000, modal B 31.500, modal C 20.500, dan modal D 10.000. Kemudian dengan jumlah hutang dan modal sebesar 190.000. Jumlah aktif dan pasiva harus balance ya guys. Kemudian ada GAP, pelaksanaan realisasi dalam proses likuidasi. GAP ini artinya ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam proses realisasi dalam pelaksanaan realisasi pada proses likuidasi. Nah, GAP pertama atau kemungkinan pertama yang bisa terjadi yaitu realisasi aktiva lain-lain sebesar 140.000. Kerugian dalam realisasi aktiva lain dibebankan kepada rekening modal masing-masing anggota dengan jumlah yang masih cukup ditutup oleh saldo modal. Jadi pada studi kasus ini, kerugian pada penjualan aktiva lain
itu masih bisa ditutupi oleh saldo modal anggota masing-masing. Kemudian GAP kedua yaitu realisasi aktiva lain sebesar 120.000. Beban kerugian melampaui saldo rekening modal beberapa anggota sehingga harus ditutup dengan saldo piutangnya kepada persekutuan. Kemudian GAP yang ketiga itu realisasi aktif lain sebesar 100.000. Kerugian realisasi aktif lain mengakibatkan defisitnya rekening modal seorang anggota. Kemudian GAP yang keempat, realisasi aktif lain sebesar 80.000 dengan kerugian realisasi yang mengakibatkan defisitnya rekening modal beberapa anggota. Dan GAP terakhir atau GAP kelima itu realisasi aktif lain sebesar 60.000 dengan berakibat kekurangan uang tunai untuk membayar para kreditor. Yang pertama, apabila semua anggota secara pribadi mampu untuk menutupi kewajiban-kewajibannya, dan yang kedua, apabila anggota-anggotanya tertentu secara pribadi sadari beberapa anggota lain tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Next. Nah, di sini saya mau punya contoh kasus yang dimana pada contoh kasus ini bisa kita lihat nilai buku aktif lain sebesar 180.000, kemudian nilai jual atau nilai realisasi menjadi kas sebesar 140.000, yang dimana terdapat kerugian dalam realisasi tersebut sebesar 40.000. Jadi kerugian tersebut harus dibagi di antara para anggota masing-masing pada sekutu A, B, dan C dan D dengan perbandingan 30%, 30%, 20%, 20%. 30% untuk tuan A, 30% untuk tuan B, dan 20% masing-masing untuk tuan C dan D. Nah, pembagian kerugian realisasi kepada rekening modal masing-masing adalah sebesar, bisa kita lihat pada tuan A 30% dikali 40.000 sebesar 12.000, tuan B 30% dikali 40.000 sebesar 12.000 juga, tuan C dan D 20% dikali 40.000 sebesar 8.000 masing-masing. Nah, pembebanan kerugian tersebut masih cukup ditutupi dengan saldo modal dari masing-masing anggota. Dengan demikian, intisar laporan likuidasinya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini. Nah, saya telah membuat di Excel. Di sini kita bisa lihat hasil laporan likuidasi dari contoh kasus tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini saldo sebelum likuidasi kas 10.000 yang ada pada nominal tersebut di sini terdapat pada nominal neraca sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat hasil penjualan aktiva dan pembagian laba rugi. Di sini ada pengurangan aktiva lain karena telah terjual. Kemudian ada pembagian modal kepada pembagian kerugian kepada seluruh sekutu. Kemudian terdapat hasil dan ada pembagian kepada kreditur. Ini pembayaran hutang-hutang dagang dan pengurangan kas. Kemudian yang terakhir ada pembagian kepada para anggota di mana kita memberikan sisa modal atau keuntungan yang ada kepada seluruh sekutu. Nah, selanjutnya ada jurnal transaksi. Bisa kita lihat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan aktiva lain dan pembayaran rugi penjualan kepada masing-masing anggota serta proses likuidasi adalah sebagai berikut. Kas sebesar 140.000 di debit, modal A sebesar 12.000 di debit, modal B sebesar 12.000 di debit, modal C sebesar 8.000 di debit, modal D sebesar 8.000 di debit, dan aktifan lain sebesar 180.000 di kredit. Selanjutnya jurnal kedua utang dagang sebesar 75.000 di debit dan kas berkurang atau sebesar 75.000 di kredit. Jurnal ketiga itu utang kepada B terbayarkan sebesar 6.000 di debit karena telah terbayarkan. Utang kepada D juga sebesar 3.000 di posisi debit karena telah terbayarkan. Kemudian ada pembagian sisa keuntungan atau laba kepada tuan A sebesar 34.000, dan modal B posisi debit sebesar 13.500, modal C di posisi debit sebesar 8.500, dan kas di posisi kredit sebesar 55.000. Nah, itulah tadi penjelasan terkait proses likuidasi persekutuan. Kesimpulannya, proses likuidasi persekutuan merupakan tahapan akhir dari kegiatan bisnis bersama yang melibatkan penyelesaian kewajiban keuntungan, pembagian sisa kekayaan, serta penutupan secara resmi dari entitas bisnis tersebut. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat melibatkan proses hukum dan administrasi yang spesifik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini guna untuk memperluas pemahaman kalian semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.